Perkenalkan, nama saya Nalian Chun dengan NIM 19060299. Saya akan memaparkan mengenai skripsi saya yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Teks Bacaan melalui model Picture and Picture pada siswa sekolah dasar kelas 2. Di dalam pembuatan skripsi ini saya dibantu oleh dua pembimbing saya yang hebat, yaitu Ibu Agni Muftianti, MPD, serta Bapak Muhammad Rizal Fauzi, MPD. Saya akan membahas beberapa hal di dalam video ini. Yang pertama adalah alasan atau latar belakang pembuatan skripsi ini. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Keterampilan membaca sebagai salah satu keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif perlu dimiliki oleh siswa sekolah dasar agar mereka mampu berkomunikasi secara tertulis. Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang sangat penting peranannya dalam kehidupan, terutama melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kritis, dan kreatif. Menurut Yunus di 2012, seorang mendapat pengetahuan dan informasi dari berbagai penjuru dunia dengan melakukan aktivitas membaca. Menurut Sumandayo 2011, pemahaman membaca adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami isi teks bacaan. Yang menyeluruh, siswa mengalami hambatan dalam membaca akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan dalam bentuk buku pelajaran. Keberhasilan dalam bidang akademik sangat dipengaruhi oleh keterampilan membaca. Kondisi saat ini ditemukan di lapangan pada siswa kelas tingkat atas atau siswa kelas 5 dan 6 yang terdapat belum bisa membaca atau belum lancar membaca. Apabila seorang siswa belum bisa membaca, siswa tersebut akan kesulitan dalam memahami pelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Di samping itu, kegiatan membaca tidak hanya sekedar membaca kilas saja, tetapi juga dapat memahami isi yang terkandung di dalam bahan bacaan yang dibaca. Faktor yang menjadi penghambat siswa kurang berminat untuk berlatih membaca itu sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah lingkungan, di mana siswa hidup di lingkungan yang tidak suka membaca. Mereka lebih suka bermain. Atau lingkungan keluarga yang tidak mendukung karena orang tua sibuk bekerja, sehingga kurang pengawasan kasih sayang orang tua. Faktor berikutnya adalah keterbatasan buku bacaan yang tidak baik dan kurang menarik, serta keterbatasan penyebarannya juga menjadi titik pemicu rendahnya minat membaca. Untuk menumbuhkan minat membaca dalam menulis pada siapapun akan mudah bila ada sarananya, yaitu buku bacaan yang menarik. Solusi untuk menyelesaikan masalah ini adalah peneliti memberikan model yang cocok diberikan pada siswa, yaitu model Picture and Picture. Karena model ini menggunakan gambar. Media gambar ini sangat cocok digunakan karena anak-anak sangat menyukai gambar-gambar sebagai tiruan bentuk nyata dalam suatu benda. Buku pelajaran yang memuat banyak gambar bagi siswa kelas rendah dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif untuk membangkitkan motivasi belajar. Baca bagi siswa sekolah. Mengingat gambar-gambar sebagai media yang paling banyak digemari anak-anak. Definisi model Picture and Picture menurut Suprijono dalam Buddha 2014 mengemukakan bahwa Picture and Picture merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Strategi ini mirip dengan example non-example, di mana gambar yang diberikan pada siswa harus dipasangkan atau diurutkan secara logis. Gambar-gambar ini menjadi perangkat utama dalam proses pembelajaran. Menurut Tani Reja 2013,
Pembelajaran kooperatif picture and picture merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas berstruktur berkelompok, sehingga terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan efektif di antara anggota kelompok. Model pembelajaran picture and picture ini menuntut siswa aktif dalam proses pembelajarannya. Yang berikut adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tadi, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah A. Apakah terdapat peningkatan penggunaan model picture and picture untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman teks bacaan? Yang B. Bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman teks bacaan? C. Bagaimana kesulitan guru dalam menggunakan model picture and picture untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman teks bacaan? Pengertian membaca menurut Rahim 2010 mengemukakan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang rumit dan melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar menghafal tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses penerjemahan simbol tulisan atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas mengenalkan kata, pemahaman literasi, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengertian membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah kemampuan menangkap isi bacaan dan kemampuan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan dan kemampuan menceritakan kembali isi bacaan. Dengan indikator sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk menentukan gagasan utama setiap paragraf. 2. Kemampuan untuk menemukan makna dari kata tersebut. 3. Kemampuan untuk menjawab pertanyaan secara komprehensif dari bahan bacaan. 4. Kemampuan untuk menceritakan kembali bahan bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri. 5. Kemampuan untuk menyimpulkan bahan bacaan. Sedangkan pengertian teks bacaan, teks adalah ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya adalah situasi dan konteksnya menurut Mahsun 2013. Teks dibentuk oleh konteks situasi penggunaan bahasa yang di dalamnya ada register atau ragam bahasa yang melatar belakangi lahirnya teks tersebut. Pemilihan teks bacaan menurut Nurgiantoro 2013 yang menyatakan bahwa yang harus diperhatikan dalam memilih teks bacaan yaitu tidak hanya tingkat kemahiran siswa dalam bahasa, tetapi juga tingkat kesulitan bacaan. Isi dan cakupan bacaan mempengaruhi tingkat kesulitan teks. Jika isi dan cakupan bacaan sesuai dengan minat dan kebutuhan pembaca atau sesuai dengan bidang yang dipelajari, maka akan mempermudah memahami teks yang dibaca. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode campuran atau mixed method dengan desain sequential explanatory. Ada dua fase yaitu kuantitatif dan kualitatif. Fase kuantitatif yaitu diperoleh data dari hasil tes siswa, pretest dan post-test yang kemudian dianalisis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari angket dan observasi. Keduanya digunakan untuk mengetahui apakah model picture and picture dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman teks bacaan pada siswa sekolah dasar kelas 2. Populasi yang dipakai peneliti adalah siswa kelas 2 SD Makedonia dengan jumlah 14 orang siswa, terdiri dari 9 orang siswa putra dan 5 siswi putri. Sampel siswa kelas 2 SD Makedonia, tempatnya di SD Makedonia yang terletak di Jalan Muhammad Amir Mahmud, Gang Karangsari nomor 29, Ciberem, Cimahi Selatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah
pretest yang tujuannya untuk mengetahui pemahaman bacaan teks bacaan sebelum menggunakan model picture and picture. Dan post-test yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman pembacaan pada teks bacaan dengan menggunakan model picture and picture. Lalu observasi oleh observer dan angket yang diisi oleh siswa. Analisis data dalam penelitian ini data kuantitatif menggunakan MS Excel program NGen-Score dan data kualitatif analisis gambar dalam konten dan sajian teori. Hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan picture and picture, dilakukan terlebih dahulu tes awal atau pretest yang tujuannya untuk mengetahui apakah anak mampu memahami isi bacaan tanpa menggunakan gambar? Ya, akhirnya diketahui ada 3 siswa yang tuntas dan 10 siswa yang tidak tuntas dengan nilai rata-rata 56. Kemudian dilakukan post-test untuk mengetahui sejauh mana model picture and picture untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bacaan. Diperoleh hasil yaitu 89 dengan 11 siswa tuntas dan 2 siswa tidak tuntas. Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa model picture and picture dapat meningkatkan pemahaman membaca teks bacaan. Tingkat efektivitas penggunaan picture and picture pada meningkatkan keterampilan membaca pemahaman teks bacaan melalui model picture and picture pada siswa sekolah dasar kelas 2, maka digunakan program NGen-Score. Hasil uji NGen-Score adalah 0,68, termasuk kategori sedang. Sedangkan berdasarkan presentase, tingkat efektivitas sebesar 68,34% dengan tafsiran cukup efektif. Pembahasan berikutnya adalah kesulitan siswa. Berdasarkan angket yang telah diberikan kepada siswa, terdapat 10 pernyataan yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan model picture and picture untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman teks bacaan pada siswa SD kelas 2. Hasilnya adalah siswa tertarik terhadap penggunaan model picture and picture dan tidak terdapat kesulitan yang signifikan yang dihadapi oleh siswa. Berdasarkan observasi aktivitas, siswa mampu merangkai cerita dari kalimat-kalimat yang telah dibuat sehingga membentuk paragraf ialah menempatkan kalimat pengembang. Hal ini membuktikan bahwa siswa paham terhadap materi pelajaran yang diberikan dengan model picture and picture, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat kesulitan yang signifikan yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model picture and picture. Pembahasan berikutnya adalah kesulitan guru. Untuk mengetahui kesulitan guru dalam menggunakan model pembelajaran picture and picture untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman teks bacaan pada siswa kelas 2, maka diberikan lembar observasi terhadap praktik pembelajaran. Hasil analisis dari observasi praktik pembelajaran kesulitan guru tersebut diperoleh data bahwa kesulitan guru pada saat menggunakan model pembelajaran picture and picture saat membimbing siswa dalam menemukan kosakata atau makna kata, serta dalam memberikan dorongan terhadap siswa yang belum mampu menceritakan kembali. Kesulitan berikutnya adalah pada saat membimbing siswa secara heterogen. Siswa kelas 2 SD Makedonia pada umumnya adalah anak pertama yang selalu ingin memimpin setiap
anak dari kelompok cenderung ingin menjadi ketua dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap guru, maka diperoleh data interpretasi guru sangat baik. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang penggunaan model picture-in-picture untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bacaan pada siswa sekolah kelas 2 SD, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar pada penggunaan model pembelajaran picture-in-picture untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bacaan pada siswa sekolah dasar kelas 2. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada tes awal atau pre-test sebelum menggunakan model pembelajaran picture-in-picture dan tes akhir atau post-test setelah menggunakan model pembelajaran picture-in-picture. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada tes awal atau pre-test adalah 58,14. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir atau post-test adalah 89. Sedangkan bila ditinjau dari efektivitas pada penggunaan model pembelajaran picture-in-picture untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bacaan pada siswa sekolah dasar kelas 2 menunjukkan hasil uji N-Gen score sebesar 0,68 dan termasuk kategori sedang. Sedangkan berdasarkan persentase tingkat efektivitas sebesar 68,34% dengan tafsiran cukup efektif. Kesulitan siswa dalam menggunakan model pembelajaran picture-in-picture untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bacaan pada siswa sekolah dasar kelas 2 berdasarkan dari interpretasi yang diperoleh dari hasil angket siswa menunjukkan dari hasil 90% siswa tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan model picture-in-picture untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bacaan. Sedangkan kesulitan guru dalam menggunakan model pembelajaran picture-in-picture adalah membimbing siswa dalam menemukan makna kata dari kosakata dalam kalimat yang telah dibuat secara berkelompok dan dalam memberikan dorongan terhadap siswa yang belum mampu menceritakan kembali. Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap guru, maka diperoleh data interpretasi guru sangat baik. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh, serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bacaan pada siswa sekolah dasar kelas 2 adalah guru hendaknya selalu menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, serta berpusat kepada siswa atau student center. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Guru hendaknya melakukan inovasi dalam proses pembelajaran, salah satu dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Saran bagi sekolah adalah, sekolah hendaknya dapat mengembangkan berbagai model pembelajaran yang tepat dan sesuai dalam proses pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bacaan pada siswa. Sekolah juga hendaknya memotivasi serta memfasilitasi guru dalam menggunakan model pembelajaran yang tepat dan sesuai sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saran untuk peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan model picture-in-picture untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks bacaan, diharapkan dapat mempersiapkan waktu dengan baik agar proses pembelajaran dapat berjalan secara terarah dan maksimal serta efektif sehingga tujuan pembelajaran
dapat tercapai. Demikianlah pemaparan skripsi saya. Terima kasih.